Baik, Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam sehat buat kita semua. Baik, pada siang hari ini kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak saudara-saudara semua, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan siang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu boleh menjadi suatu rema, itu boleh menjadi suatu pelajaran yang terpenting bagi kehidupan kami selanjutnya. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada siang hari ini kita akan membaca dan merenungkan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Saya ulangi lagi, Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-23. Saya akan membacakan bagi kita semua di bawah perikop nasihat hikmat. Ayatnya yang ke-23. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Saya ulangi lagi ayat yang ke-23. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada siang hari ini adalah maksud teguran Tuhan bagi orang-orang percaya. Saudaraku yang terkasih, banyak orang-orang percaya pada hari-hari ini, mereka menganggap bahwa maksud teguran daripada Tuhan itu merupakan suatu dampak yang buruk bagi kehidupan mereka. Banyak orang percaya juga menganggap bahwa maksud teguran Tuhan itu merupakan suatu hal yang dapat membatalkan rencana-rencana mereka atau sesuatu yang telah mereka buat ke depannya. Sehingga dari teguran Tuhan itu mereka tidak bisa mencapai harapan-harapan yang telah mereka buat itu. Sebagian orang percaya juga mereka menganggap bahwa maksud teguran yang daripada Tuhan itu merupakan suatu malapetaka yang besar bagi rencana-rencana mereka ke depannya. Di sisi lain juga banyak orang percaya yang menganggap bahwa maksud teguran Tuhan itu merupakan suatu teguran atau suatu norma atau kaidah yang dapat membuat mereka tidak bertumbuh secara maksimal. Mereka dapat membuat mereka tidak dapat bertumbuh secara dewasa dalam aspek kerohanian. Namun kita sebagai orang-orang percaya di tempat ini, yang harus menjadi pertanyaannya bagi kita semua, apakah maksud teguran yang daripada Tuhan kepada kita sebagai orang-orang percaya? Saya ulangi lagi saudaraku, yang menjadi pertanyaannya kepada kita sebagai orang-orang percaya di tempat ini, apa maksud teguran Tuhan kepada kita sebagai orang-orang percaya di tempat ini? Poinnya yang pertama adalah kita akan diberi visi yang jelas yang daripada Tuhan. Artinya bahwa Tuhan akan mencurahkan isi hatinya kepada kita. Tuhan akan memberikan sesuatu yang harus kita capai ke depannya. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan akan memberitahukan apa hal-hal yang besar, apa hal-hal yang tersembunyi, apa hal-hal yang harus kita capai ke depannya. Kalau kita lihat dari poin pertama ini, bahwa kita akan diberikan visi yang jelas yang daripada Tuhan. Arti visi yang jelas pada umumnya adalah sesuatu yang kita buat, yang telah kita rencanakan untuk kedepannya, meskipun apa yang telah kita buat itu belum terwujud.
Saya ulangi lagi saudaraku, bahwa arti visi pada umumnya adalah sesuatu yang kita buat ke depannya walaupun belum terwujud. Saudaraku yang terkasih, saya akhir-akhir ini membuat berdoa kepada Tuhan, meminta visi kepada Tuhan. Tuhan, apa visi yang harus saya buat untuk kedepannya? Dan hari-hari ini saya mendapatkan visi yang daripada Tuhan itu. Tuhan mengingatkan saya bahwa saudara-saudara saya yang ada di kampung itu belum mengenal Tuhan dengan seutuhnya. Oleh sebab itu, yang saat ini yang saya buat adalah visi saya ke depannya itu bahwa saya harus memenangkan saudara-saudara saya yang ada di kampung. Namun, oleh sebab itu, isi hati Tuhan itu ya harus saya terus doakan. Isi hati Tuhan itu saya harus terus doakan supaya Tuhan materaikan dalam hati saya, supaya dalam prosesnya Tuhan di tempat ini saya harus terus kerjakan, saya harus terus doakan, terus saya bawa dalam doa, sehingga apa yang menjadi visinya Tuhan dalam hidup saya, semuanya itu harus saya wujudkan, semuanya itu harus saya kerjakan untuk hari-hari kedepannya, meskipun visi yang telah saya buat hari-hari ini belum terwujud. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, demonstrasi atau aplikasi apa yang harus kita dapatkan dari poin yang pertama ini? Yaitu yang pertama adalah kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta visi apa yang harus Tuhan berikan kepada kita untuk kita rencanakan ke depannya, meskipun semuanya itu belum terwujud. Yang kedua adalah apa yang harus kita dapatkan dari visi ini, yaitu kita harus terus merencanakan bahwa kita harus sadar bahwa apa yang harus kita rencanakan, apa yang harus menjadi penuntun bagi kita untuk kita dapatkan atau kita wujudkan kepada hari-hari ke depannya. Tapi saya percaya bahwa saudara-saudara semuanya di tempat ini pasti sudah mempunyai visinya daripada Tuhan, dan semuanya itu pasti sudah saudara-saudara doakan. Saya percaya itu. Baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaannya bagi kita orang-orang percaya pada hari-hari ini, apakah maksud dari teguran Tuhan bagi kita orang-orang percaya? Poin yang kedua di sini adalah kita akan mendapatkan misi yang jelas yang daripada Tuhan. Artinya bahwa Tuhan akan memberitahukan perkataan-perkataannya kepada kita. Arti perkataan-perkataannya kepada kita adalah Ia akan memberikan misi yang jelas kepada kita. Misi yang jelas kepada kita itu adalah apa? Ia akan memberikan strategi-strategi. Ia akan memberitahukan perkataan-perkataan apa yang menjadi pedoman kita untuk kita kerjakan, untuk kita capai visi yang telah kita buat itu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa di tempat ini kita sudah lambat laun Tuhan akan berikan kita suatu rencana-rencana, suatu strategi untuk kita capai apa yang telah kita buat ke depannya itu. Baik saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari poin yang kedua ini, kita akan diberikan misi yang jelas daripada Tuhan. Arti pada umumnya misi itu merupakan strategi-strategi apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan untuk kita capai visi yang telah kita buat itu. Saya ulangi lagi saudaraku yang terkasih, arti misi pada umumnya adalah strategi-strategi apa yang harus kita kerjakan, strategi-strategi apa yang harus kita lakukan untuk kita capai visi yang telah kita buat itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya lanjutkan lagi kepada cerita saya yang tadi bahwa saya diberikan visi untuk saya lakukan, untuk saya tetapkan, untuk saya raih ke depannya. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan telah memberikan visi kepada saudara-saudara semua. Namun oleh sebab itu, poinnya yang kedua ini adalah yang dimaksud misi itu adalah apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan untuk kita raih visi yang telah kita buat itu, saudara. Namun oleh sebab itu saya percaya bahwa lambat laun
kita akan diberikan strategi-strategi apa yang harus kita kerjakan. Contohnya seperti saya. Pada hari-hari ini saya berpikir bahwa saya bersekolah di sekolah tinggi teologi ini, apa yang harus saya pelajari, strategi-strategi atau perencanaan-perencanaan misi apa yang harus saya pelajari dan saya dalami, sehingga ke depannya ketika saya keluar dari tempat ini, saya boleh kerjakan misi-misi itu, strategi-strategi yang setelah saya dapatkan itu untuk saya raih ke depannya, dengan alasan bahwa saya harus raih visi yang telah saya buat itu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini saya ajak kita semua, kita harus terus belajar dan terus belajar untuk mempelajari strategi-strategi atau perencanaan-perencanaan yang menjadi pedoman kita, yang menjadi dasar kita, yang menjadi suatu tuntunan kita untuk kita raih suatu visi yang telah kita buat itu, saudara. Jadi apa yang demonstrasi atau aplikasi yang harus kita ambil dan kita dapatkan dari poin yang kedua ini, saudara. Yang pertama adalah kita harus terus belajar dan belajar dengan konteks bahwa kita harus mencapai visi yang telah kita buat itu. Yang kedua, bahwa kita harus belajar dan belajar strategi-strategi atau apa yang harus kita lakukan itu untuk untuk mencapai visi yang telah kita buat itu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di akhir kata ini saya mengajak kita semua, marilah kita menjaga dan melakukan dua maksud teguran daripada Tuhan itu. Yang pertama adalah kita harus mendapatkan visi dari Tuhan. Yang kedua, kita akan mendapatkan misi yang daripada Tuhan. Terima kasih saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam bagi kita semua. Salam sejahtera. Haleluya. Amin.